Bisa, Sudah direkod. monggo, monggo. Saya moderator ya, Pak Agnes, Bu Rahmani. Ya, Bu. Ya, nggih, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Izin hari ini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi terkait media pembelajaran, yaitu multimedia. Sebelum kita mulai belajarnya, semoga kita nanti diberikan kemudahan. Kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Baik teman-teman, ini kami dari kelompok 4, yaitu ada Bu Agnes, saya sendiri EN Nurrobita, kemudian yang ketiga ada Pak Muhammad Khairuddin, yang keempat Bu Rahmani Eka Mardiati. Next. Pokok bahasannya yaitu yang pertama, nanti kami akan menjelaskan tentang definisi multimedia, kemudian bentuk dan jenis multimedia, yang ketiga karakteristik multimedia, dan yang keempat yaitu karakteristik materi yang sesuai. Next. Untuk definisi akan disampaikan oleh Bu Agnes. Silakan Bu Agnes. Oke, terima kasih Bu En. Minta maaf saya menggunakan dua device karena ada trouble mikrofon. Baik, definisi multimedia yang pertama, alat komunikasi adalah perangkat atau media yang digunakan untuk menyampaikan informasi, pesan, atau ide dari satu pihak kepada pihak lain. Alat komunikasi memungkinkan manusia untuk berinteraksi, berbagi informasi. Sebentar, Pak Agnes. Kayaknya bukan yang ini ya PPT-nya. Ya, sebentar. Yang barusan saya kirim, Bu Agnes. Oh, langsung next. Nah, ini. Langsung ke sini. Oke, lanjut Bu Agnes, silakan. Oke. Jadi menurut AECT dalam Tadiman tahun 2007, multimedia adalah media yang memadukan berbagai jenis media seperti teks, gambar, suara, animasi, dan video yang digunakan untuk komunikasi atau pembelajaran interaktif secara efektif. Definisi yang kedua dari Mayer dalam bukunya Multimedia Learning mengatakan bahwa multimedia instruction adalah penyajian materi pembelajaran yang menggabungkan words and picture baik berupa teks, narasi verbal, gambar, maupun animasi untuk membantu peserta didik membangun pemahaman. Kemudian menurut Heinig, multimedia didefinisikan sebagai multimedia merupakan kombinasi berbagai media seperti teks, suara, gambar, video, dan animasi untuk menyampaikan informasi atau pesan. Definisi yang berikutnya menurut Salomon di tahun 1994 menegaskan bahwa media tidak hanya alat penyampai pesan, tetapi juga mempengaruhi cara berpikir peserta didik. Dengan demikian, multimedia berperan ganda sebagai media belajar atau alat bantu penyampaian pesan dan sumber belajar atau wadah informasi dan eksplorasi mandiri. Berikut ke bentuk dan jenis multimedia dalam pembelajaran abad ke-21.
Yang pertama, multimedia linear, yaitu multimedia yang berjalan secara berurutan tanpa interaksi pengguna. Definisi ini bisa dilihat dalam Heinrich tahun 2002. Jenisnya merupakan video pembelajaran, contoh tampilan, animasi konsep IPA. Lalu situs webnya ada di sebelah situ, jadi nanti bisa dilihat sendiri. Kemudian film dokumenter, contohnya adalah visualisasi sosial budaya. Dan yang ketiga adalah animasi edukatif, contoh tampilannya adalah cerita edukatif. Yang berikutnya mungkin ke Bu Rohmani, Bu En. Siap, Bu. Bapak Ibu izin melanjutkan. Yang kedua adalah multimedia interaktif, di mana multimedia interaktif ini multimedia yang memberikan kesempatan pengguna berinteraksi langsung, kemudian memberikan kendali kepada pengguna untuk memilih, mengontrol, dan berinteraksi dengan isi pembelajaran. Ini menurut Heinrich tahun 2002. Nah, terdapat beberapa jenis dari multimedia interaktif ini. Ada 4 yang kami bisa contohkan. Yang pertama ada Google Classroom, contohnya dashboard kelas digital. Bisa dilihat juga di situs web yang sudah ada. Kemudian yang kedua jenis Quizizz atau Kahoot, contoh tampilannya kuis interaktif. Kemudian yang ketiga Canva Education, contoh tampilannya adalah desain kreatif. Kemudian yang keempat adalah Pet Simulation, contoh tampilan eksperimen sains. Kemudian multimedia yang ketiga adalah multimedia kolaboratif, di mana multimedia ini mengintegrasikan unsur interaktivitas dan kolaborasi daring. Jenisnya yang pertama Zoom ya, bisa Teams, contoh tampilannya kelas virtual. Kemudian Padlet atau Jamboard, contoh tampilannya adalah papan ide. Kemudian Nearpod atau Edpuzzle, contohnya adalah slide interaktif. Kemudian selanjutnya adalah multimedia adaptif dan AI. Multimedia yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk menyesuaikan pembelajaran. AI kini menjadi bagian integral dari produksi multimedia. Alat AI generatif dapat membuat teks, gambar, video, dan audio dari prompt yang sederhana. Ini menurut Komaria di tahun 2025. Jenisnya ChatGPT atau Kenmigo. Contoh tampilannya adalah tutor AI interaktif, kemudian AI, pembelajaran adaptif, atau mungkin sekarang ada tambahannya ya, Akna AI atau Gemini AI, jadi seperti itu. Slide. Multimedia yang selanjutnya adalah multimedia imersif, ER atau VR. Augmented reality menggabungkan objek virtual dengan dunia nyata, sedangkan virtual reality menyajikan simulasi lingkungan 3 dimensi yang imersif. Ini menurut Smaldino tahun 2019. Jenisnya adalah Mergil Edu. Contoh tampilannya AR, VR 3 dimensi. Bisa dilihat di situs web. Nah, untuk karakteristik multimedia itu ada 2. Yang pertama adalah karakteristik yang bersifat kelebihan. Yang kedua adalah karakteristik yang bersifat kekurangan. Di mana untuk yang kelebihan multimedia yang pertama adalah meningkatkan motivasi dan minat belajar. Ini menurut Komaria. Kemudian yang kedua, multimedia dapat memfasilitasi gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Menurut Meyer dan Clark di tahun 2003. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman konsep dan retensi informasi. Yang keempat, mendukung pembelajaran mandiri dan
fleksibel. Yang kelima, mendorong keterampilan abad ke-21 yang berhubungan dengan 4C, critical thinking, creative, collaboration, dan communication. Yang keenam, menyediakan pengalaman belajar yang kontekstual dan realistis. Sedangkan kekurangan dari multimedia ini yang pertama adalah membutuhkan infrastruktur, teknologi, dan koneksi internet. Yang kedua, tidak semua guru siap menggunakan karena memerlukan literasi digital bagi guru dan siswa. Yang ketiga, potensi distraksi tinggi dari media digital. Yang keempat, biaya produksi multimedia interaktif cukup besar. Yang kelima, tidak semua materi cocok disampaikan dengan multimedia. Selanjutnya, kemudian karakteristik materi yang sesuai dengan pembelajaran yang berbasis multimedia. Tidak semua materi cocok disampaikan melalui multimedia. Ini menurut Sadiman dan kawan-kawan tahun 2014 dan Reiser dan Gagne tahun 1983. Efektivitas multimedia bergantung pada jenis materi, tujuan pembelajaran, dan karakteristik peserta didik. Materi yang sesuai untuk pembelajaran yang berbasis multimedia adalah yang bersifat satu, visual dan dinamis, memerlukan representasi audio-visual. Yang kedua, bersifat interaktif, mendorong eksplorasi dan eksperimen. Yang ketiga, bersifat kontekstual, terkait dengan situasi yang nyata. Yang keempat, bersifat kolaboratif dan kreatif, melibatkan siswa sebagai pencipta konten atau student as creator. Kemudian karakteristik materi yang sesuai dengan pembelajaran berbasis multimedia selanjutnya adalah perancangan multimedia sebaiknya menyesuaikan jenjang dan kompleksitas materi. Untuk siswa SD, fokusnya pada visualisasi dan narasi yang berbentuk sederhana. Sedangkan yang SMP pada eksplorasi dan analisis. Dan untuk yang jenjang SMA diarahkan pada pemecahan masalah dan proyek kolaboratif digital. Menurut Meyer tahun 2021 dalam bukunya Semaldino et al. 2019. Materi bersifat konseptual. Bu Rahmani, Bu Rahmani. mic-nya off. Oh iya. Maaf. Ya, saya lanjutkan. Materi bersifat konseptual atau prosedural. Materi ini menekankan pemahaman konsep dan langkah-langkah proses tertentu yang dapat divisualisasikan dengan jelas. Multimedia memungkinkan visualisasi dan demonstrasi yang konkret sehingga mempercepat pemahaman. Di tabel sebelahnya ini pada jenjang SD ya. Untuk contoh topik biasanya yang menggunakan multimedia ini siklus air, daur hidup hewan, dan gerak benda. Jenis multimedia yang cocok adalah video animasi interaktif. Kemudian menampilkan urutan proses dan fenomena alam yang sulit Jaringannya bermasalah sepertinya Bu Rahmani. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Khairuddin. Yang ketiga, untuk jenjang SMA. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Contoh suara topik saya, guys? Bu Rahmani tadi jaringannya dengar. agak ini putus. Contoh Biar dilanjut Pak topiknya Khairuddin. yaitu reaksi kimia, hukum Newton, sistem sirkulasi manusia. Kemudian jenis multimedia yang cocok digunakan adalah virtual lab, AR, dan VR, simulasi, laser, match, cup. Memberi pengalaman eksperimen virtual yang aman. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya.
Bu Rohmani, cek. Halo. Ya, monggo Pak Khairuddin, lanjut. Assalamualaikum. Ya, sudah Pak. Masuk. Dan maaf sebelumnya saya hanya ini masih ada kegiatan Maaf pelatihan teman-teman, KKA. saya terpental barusan Jadi keluar sendiri. Ya, enggak apa-apa Bu Rohmani, dilanjutkan Pak Khairuddin. baik, kita lanjutkan untuk materi ataupun pembahasan terkait dengan proyek kita terkait dengan multimedia, yaitu berkaitan dengan karakteristik materi yang sesuai dengan pembelajaran berbasis multimedia. Nah, ini kaitannya dengan materi yang menekankan keterampilan untuk berpikir tingkat tinggi atau HOTS yang dimana biasanya dalam kategori ini membutuhkan penalaran untuk melakukan kegiatan untuk menganalisis dan seterusnya. Jadi multimedia interaktif dapat digunakan untuk melatih analisis, sintetis, dan evaluasi melalui aktivitas eksploratif, pemecahan masalah, dan simulasi situasi nyata. Nah, sebagai contoh, di sini ada 3 jenjang, di mana jenjang yang pertama yaitu SD. Contoh topiknya yaitu pemecahan masalah lingkungan sekitar atau proyek daur ulang. Jenis multimedia yang cocok yaitu berupa video proyek kolaboratif, bisa berupa Canva, video, atau Padlet. Nah, ini bisa mendorong berpikir kritis dan kreatif dalam pemecahan masalah sehari-hari. Itu untuk jenjang SD. Kemudian untuk jenjang SMP itu kita buat contoh analisis data pemecahan percobaan IPA isu sosial di masyarakat. Nah, ini jenis multimedianya berupa interaktif kuis dan infografis digital, bisa kuisis ataupun tanpa. Nah, ini untuk terkait dengan berpikir kritisnya atau berpikir tingkat tingginya, yaitu meningkatkan kemampuan analisis data dan penyajian hasil belajar. Kemudian contoh di tingkat atau jenjang SMA itu yaitu studi kasus perubahan iklim, inovasi teknologi energi. Nah, ini dalam multimedianya yaitu berupa virtual project based learning atau memanfaatkan Google Classroom dan berpikir kritisnya yaitu mengintegrasikan berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi ilmiah. Lanjut. Kemudian yang keempat yaitu materi yang membutuhkan simulasi atau eksperimen virtual. Multimedia simulatif memberikan kesempatan bagi siswa untuk melakukan eksperimen secara aman dan berulang tanpa keterbatasan alat atau resiko. Di mana di jenjang SD itu percobaan gaya dan gerak sederhana itu bisa kita buat contoh untuk penerapan jenis multimedia yaitu berupa video eksperimen atau simulasi sederhana. Nah, ini bisa menggunakan YouTube Kids, Pet Simulation, yaitu memberikan pengalaman sains dasar tanpa risiko. Kemudian jenjang SMP yaitu hukum Archimedes tekanan cahaya interaktif simulasi untuk menunjukkan hubungan antar variabel fisika secara visual. Kemudian di jenjang SMA itu kita mencontohkan redox getaran. Itu bisa menggunakan Labster atau virtual lab. Memungkinkan eksplorasi eksperimen dengan parameter digital. Lanjut. Nah, yang kelima yaitu materi berbasis proyek dan kolaboratif. Jenis materi ini mendorong peserta didik menghasilkan produk nyata melalui kolaboratif digital. Multimedia berfungsi sebagai sarana komunikasi, perancangan, dan presentasi hasil karya. Di jenjang SD,
bisa membuat poster hemat energi, cerita interaktif daerahku. Nah, ini medianya bisa berupa Canva Education, Story Jumper. Kemudian bisa membiasakan siswa menuangkan ide visual dalam media digital. Di jenjang SMP, membuat infografis isu sosial, podcast literasi, bisa berupa Canva video, Anchor FM, melatih komunikasi digital dan kolaborasi kelompok. Jenjang SMA, proyek kewisataan, kampanye digital pendidikan, ini medianya bisa banyak, bisa Figma Education, CapCut, Edu, kemudian website builder. Mendorong keterampilan 4C, critical thinking, kreativitas, collaboration, communication. Nah, itu. Lanjut. Multimedia paling efektif untuk materi kognitif dan konseptual, terutama yang membutuhkan visualisasi proses. Sebaliknya, untuk materi afektif dan psikomotorik murni, pengalaman langsung tetap lebih penting karena melibatkan aspek emosi, nilai, dan keterampilan motorik yang tidak bisa sepenuhnya disimulasikan secara digital. Ini menurut Sadiman tahun 2014. Nah, ini terkait dengan materi yang kurang cocok ya dalam penggunaan multimedia di tingkat SD itu terkait dengan sikap jujur, disiplin itu kita harus lebih penilaiannya lebih kita lakukan dengan cara langsung tatap muka dan melihat langsung keadaannya di mana itu bisa jadi acuan. Kemudian kegiatan keagamaan, nah ini memerlukan bimbingan praktek langsung untuk koreksi gerakan dan niat. Ini terkait dengan kegiatan keagamaan yang membutuhkan penglihatan langsung untuk mengkoreksi di mana dia apakah ada kesalahan atau tidak. Itu lebih efektif dengan dilakukan secara langsung. Latihan menulis karangan narasi atau puisi. Nah, ini lebih efektif melalui bimbingan dan umpan balik langsung dari guru. Kegiatan eksperimen sederhana seperti membuat larutan garam. Nah, ini juga membutuhkan langsung ya. Kemudian diskusi nilai moral, etika sosial itu juga tidak dapat digantikan oleh multimedia karena membutuhkan refleksi dan interaksi sosial nyata. Nah, kegiatan debat juga presentasi lisan lebih efektif dilakukan tatap muka untuk melatih ekspresi dan spontanitas komunikasi. Lanjut. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu En. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu kriteria multimedia yang baik. Di sini kami mengumpulkan 5 ahli. Yang pertama yaitu Richard E. Meyer. Kutipannya seperti yang tertera dan poinnya yaitu bahwa multimedia itu prinsipal, terdiri dari kata dan gambar. Kemudian ada coherence principle, hindari informasi yang tidak relevan. Dan yang ketiga itu ada signaling, redundancy, contiguity, spatial temporal, segmenting, modality, pre-training, personalization, voice, image. Intinya di sini poin dari Meyer yaitu bahwa yang disampaikan Meyer ini nanti akan menjadi dasar teori desain multimedia pembelajaran yang efektif itu seperti apa. Selanjutnya yaitu dari Ruth C. Clark dan Richard E. Meyer. Di situ disebutkan bahwa poin kriterianya yaitu bahwa kriteria multimedia yang baik yaitu menggunakan grafik atau ilustrasinya itu harus relevan, bukan sekadar dekoratif saja. Yang kedua yaitu kontrol pengguna, kontrolnya itu segmentasi tergantung pada sesuai dengan target audience, kemudian learner pace yaitu kecepatan belajar siswa. Dan manajemen yang ketiga yaitu poinnya yaitu manajemen beban kognitif.
Kurangi beban yang tidak relevan, optimalkan konsep dan pemrosesan pengetahuan. Di sini Clark and Mayer memperjelas bagaimana prinsip Mayer yang tadi disebutkan di yang pertama itu ke dalam pedoman operasional dalam konteks e-learning. Jadi multimedia sebagai multimedia pembelajaran elektronik seperti itu. Berikutnya ada Gavin Page melalui model section. Poinnya yaitu terkait aksesibilitas bahwa multimedia yang baik itu aksesibilitas dan kemudahan penggunaan itu adalah menjadi kriteria utama. Media tidak hanya dipilih berdasarkan teknologi, tetapi juga konteks pedagogis dan karakteristik siswa. Jadi bukan cuma desain, tetapi juga sesuai dengan konteks pembelajaran. Next. Berikutnya yaitu dari Liu Suk Ling dan Siva Purani Krishnasamy. Poinnya yaitu contiguity principle, bahwa kata dan gambar itu harus selaras. Kemudian modality, pilihan penyampaian, itu antara narasi dan dengan teks itu harus tepat. Kemudian yang ketiga, redundansi, kita harus menghindari duplikasi informasi yang berlebihan. Jadi artikel mereka memvalidasi prinsip desain multimedia dalam aplikasi nyata dan memperkuat bahwa kriteria tersebut tidak sekedar teori. Yang terakhir yaitu dari Gulbahar et al. Bahwa multimedia yang baik itu adalah yang pertama, prioritas riset pada modality dan redundansi. Yang kedua, yaitu pentingnya pengaturan beban kognitif dalam desain multimedia yang baik. Mereka memberi bukti empiris terkini bahwa prinsip desain multimedia itu tetap berlaku dan relevan, bahkan ketika teknologi baru AR atau VR muncul. Dari kelima ahli tadi, itu dapat disimpulkan seperti ini. Yang pertama yaitu kombinasi kata atau gambar itu harus sesuai. Jangan sampai gambarnya apa, kemudian kata-katanya beda. Yang kedua, minimalkan elemen yang tidak relevan. Jadi tidak perlu ada ornamen-ornamen atau hiasan-hiasan seperti bunga-bunga, bintang-bintang gitu yang tidak sesuai dengan pembelajaran atau materi. Yang ketiga, menggunakan petunjuk atau penanda penting. Yang keempat, tempatkan teks dan gambar dekat secara spasial dan temporal, yaitu prinsip contiguity. Kemudian yang berikutnya, hindari membuka secara bersamaan teks dan narasi yang betul, Pak Zainal, lope-lope. Mana tadi? Hindari membuka secara bersamaan teks dan narasi yang sama. Kemudian yang berikutnya yaitu pecah materi, jadi beberapa bagian yang bisa dikelola. Jadi dalam multimedia misalnya ada tab untuk khusus halaman utama, kemudian materi, kemudian kuis. Yang berikutnya, pastikan pelatihan atau pengantar konsep sebelum materi kompleks. Yang berikutnya, gunakan narasi yang sesuai moda. Kemudian gaya bahasa yang personal dan manusiawi. Pertimbangkan juga konteks penggunanya siapa, apakah antara SD, SMP, SMA, pastikan berbeda. Itu harus dipertimbangkan. Jangan sampai narasinya atau kalimatnya lebih sulit daripada jenjang yang diajarkan. Dan yang terakhir yaitu kendalikan beban kognitif siswa. Mana yang perlu dan mana yang tidak perlu. Kesimpulannya, bahwa multimedia itu integrasi berbagai bentuk media yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara menarik, interaktif, dan efektif. Yang kedua, dalam konteks pendidikan, multimedia memiliki karakteristik interaktif, integratif, fleksibel, dan dinamis, sehingga dapat meningkatkan motivasi serta pemahaman peserta didik. Yang ketiga, multimedia telah berevolusi dari alat bantu visual menjadi sumber belajar digital yang interaktif,
kolaboratif, dan adaptif. Yang keempat, dalam konteks abad ke-21, multimedia berfungsi tidak hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga menciptakan pengalaman belajar yang kontekstual dan bermakna. Yang kelima, penggunaan multimedia yang efektif itu harus mempertimbangkan karakteristik materi, kemampuan siswa, dan prinsip desain pembelajaran berbasis kognitif. Yang keenam, penggunaan multimedia juga memiliki kekurangan, seperti kebutuhan sarana prasarana, biayanya tinggi, serta keterampilan pengoperasian yang harus dikuasai. Yang ketujuh, pemanfaatan multimedia dalam pembelajaran perlu disesuaikan dengan kondisi dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Demikian dari kelompok kami, Bapak Ibu, silakan untuk menyampaikan pertanyaan kepada kelompok kami. Mohon maaf atas kendala yang terjadi. Tadinya saya yang harusnya share screen, tapi ternyata laptopnya kurang kompatibel. Terima kasih Bapak Ibu, silakan mau bertanya. Kak Zainal, silakan. Baik, terima kasih. Saya tuh orang bodoh sekali, makanya saya butuh banyak ilmu dan saya Jangan gitu bertanya. lah, Pak. Loh iya, bener. Makanya saya butuh banyak tanya ini supaya saya tidak jadi orang bodoh. Sampai sekarang itu saya berpikir ada media audio, ada media video, ada media audio, visual, audio visual. Nah, ini multimedia. Menyambung dengan pertemuan pekan lalu bersama Bu Husnul ya. Sebenarnya media multimedia itu kan sebenarnya multi kan banyak. Media itu kan sarana yang bisa menyampaikan pesan. Berarti kalau multimedia itu kategorinya adalah kumpulan beberapa media yang disusun kemudian didesain sebaik mungkin supaya bisa menyampaikan pesan secara efektif gitu ya. Berarti terdiri dari ada audionya berbasis suara, ada visual berbasis hal yang bisa dilihat, ada audio visual satu media yang secara otomatis keduanya ada. Berarti menyangkut minimal 3 hal tersebutnya, ataukah hanya 2 hal? Nah ini butuh kita sharingkan. Pengertian bakunya untuk media multimedia itu batas minimal berapa? Haruskah ada audio sendiri yang berdiri sendiri? Haruskah juga unsur yang kedua adalah visual berdiri sendiri? Kemudian haruskah juga ada unsur yang ketiga yaitu satu media yang bergabung antara visual dan audio sehingga minimal 3 media ini, atau ternyata hanya cukup 2 saja itu sudah menjadi multimedia, ataukah ternyata ada yang ada animasi dan lain-lain seperti itu. Itu yang pertama, yang kedua itu adalah saya tidak sepakat dengan contoh tadi yang dikatakan multimedia tidak cocok dalam itu tadi PSD itu dalam hal ibadah terkait sholat dan wudhu. Justru malah itu sekarang dipakai assembler edu di sholat itu sebagai contoh. Dan ternyata itu lebih relate. Jadi tanpa harus saya mendemonstrasikan di depan para siswa untuk anak-anak tahu, justru malah ketika saya mendemonstrasikan di depan siswa dengan saya ruko itu membungkuk seperti orang sholat, Bu Agnes dan Pak Joni. Nah, itu ketika saya simulasi di depan siswa, maka masih ada batasan yang tidak bisa diketahui siswa. Jadi ketika saya rukuk di sampingnya siswa, maka siswa belum bisa melihat samping sebelah saya. Atau ketika saya
di hadapan kepala saya, di depannya siswa, dan saya ruku. Mereka tidak bisa melihat dari sisi belakang saya. Sementara kalau AR, VR, itu dari berbagai sudut malahan. Melihat tangannya di mana, kemudian membentuk sudut 90 derajat saat ruku, kemudian lurusnya punggung dengan kepala, kemudian matanya di mana, itu bisa dilihat di AR VR. Yang kapan hari Pak Herbi itu tunjukkan di WA group kita, dan itu baru yang ditunjukkan oleh Assembler Edu. Kalau memang itu dikatakan sebagai multimedia. Itu sih. Dua itu yang sementara bisa kita sharingkan. Matur nuwun. Baik. Terima kasih Pak Zainal. Pertanyaan Pak Zainal yang pertama itu juga menjadi pertanyaan saya sebenarnya. Ketika mempelajari tentang multimedia ini. Monggo dari teman-teman dulu, Bu Rahmani, silakan. Ya. Mencoba menjawab ya, barangkali nanti ada yang kurang, mohon dari teman-teman bisa membantu menambahkan sedikit. Kalau dari yang pernah saya baca untuk saat ini ya, sebenarnya itu untuk multimedia itu tidak ada batasan penggunaan unsurnya. Jadi tidak ada batasan jumlah unsur media multimedia yang baku atau spesifik. Itu. Jadi menurut yang saya baca, kemudian secara yang diatur secara universal dalam produksi konten. Jadi fokus utamanya adalah pada efektivitas komunikasi dan pengalaman pengguna, bukan pada jumlah elemen yang digunakan. Kalau dari definisi multimedia yang ada di sini, ini kan sepertinya sudah lengkap ya. Maksudnya kalau multimedia itu semuanya masuk ke sini. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dari yang saya baca itu tidak ada batasan. Mungkin hanya gambar bergerak, terus ada suaranya, itu sudah mungkin juga sudah bisa dikatakan sebagai multimedia. Mungkin seperti itu. Mungkin ada yang kurang berkenan dengan jawaban saya, monggo enggak apa-apa. Silakan. Terima kasih Bu Rahmani. Masih ada tambahan barangkali dari Pak Wilman? Yang pertama, terkait pertanyaan pertama. Silakan barangkali ingin menambahkan. Oh, mohon maaf izin Bu, saya mungkin nanti bertanya untuk sesi yang berikutnya. Monggo silakan lanjutkan dulu. Oh iya. Terima kasih Bu Rahmani. Jadi begitu Pak Zen, menurut kelompok kami tidak ada batasan terkait itu. Jadi penekanannya bukan pada elemen media yang digunakan, jumlah elemen media yang digunakan. Baik, berarti ketika ada media gambar yang diberikan suara, entah itu gambarnya motion atau gambarnya berhenti ya, itu berarti juga bisa dikatakan multimedia. Jika demikian, berarti kan audio visual itu sama dengan multimedia. Apakah benar bisa dikatakan seperti itu? Karena tadi salah satu contoh multimedia di sana juga ternyata gabungan antara audio dan visual saja. Berarti audio visual itu juga bisa menjadi multimedia. Apakah demikian? Iya, begitu Pak Zen. Jadi jenis multimedia, tolong ditampilkan Bu Agnes slide ke multimedia linear. Slide ke-8. Jadi seperti yang disebutkan Pak Zainal tadi, bisa jadi audio video masuk ke kategori multimedia yang ini, multimedia linear.
yaitu multimedia yang berjalan secara berurutan tanpa interaksi pengguna. Jadi multimedia itu ada 5 jenis yang kami paparkan tadi. Salah satunya yaitu multimedia linear. Apa saja multimedia linear? Nah, ini ada 5 ini. Linear, interaktif, kolaboratif, adaptif, dan imersif. Nah, untuk video dan film atau animasi itu masuk ke dalam multimedia linear. Begitu Kak Zain. Izin urun rembuk Bu En. Oke, silakan Pak Abna. Kalau menurut yang saya baca dan saya pelajari, definisi multimedia ini banyak sekali. Tetapi acuannya harus diingat bahwa harus kembali ke AECT yang kemarin. Harus dalam AECT, multimedia itu jelas hanya seperti ini. Jadi hanya ini, memadukan berbagai jenis media, teks, gambar, suara, animasi, dan video. Sebenarnya saya pun juga ada sedikit kebingungan Pak Zen sejak kemarin itu, karena yang dipaparkan di kelompoknya audiovisual itu kayaknya kok juga masuk ke multimedia. Tetapi berdasarkan keterangan dari Bu Kusnul kemarin, saya mulai harus memisahkan. Nah, ini audiovisual itu seperti apa, kemudian multimedia seperti apa. Meskipun di dalam pemikiran saya, multimedia ini berarti banyak hal yang bisa kita jadikan sebagai pengantara pesan atau pengantara penyampai pesan kita. Karena begitu banyaknya definisi-definisi dan rata-rata itu selalu mengungkapkan adanya visual, audio, audiovisual, ataupun bentuk-bentuk yang lain, maka secara gampangnya saya mulai menata pemikiran saya untuk lebih memandang multimedia ini sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Terus kemudian dari macam-macamnya tadi yang sudah kami paparkan, jenis-jenisnya multimedia itu menjadi semakin jelas di sana. Dari 5 hal ini, saya membaca berulang-ulang dan kemudian saya menata dalam pola pemikiran saya bahwa yang dinamakan multimedia itu paling tidak ada di antara salah satu ini tadi. Jadi tidak cuma Pak Sinto yang kebingungan. Kalau saya yakin si Pak Sen sebenarnya tidak bingung. Saya lebih dari Pak Sen sebenarnya, lebih bingung dari Pak Sen maksudnya. Sama Bu. Dan mungkin setelah Pak ini dari teman-teman yang kemarin presentasi audiovisual mungkin bisa menjadi pembanding ya, supaya khazanah wawasan kita lebih bertambah. Jadi akhirnya gini. Izin. Iya, ya monggo. Silakan. Monggo, selesaikan dulu Pak. Mohon. Jadi gini, saya akhirnya begini. Ketika misal saya berpikir sederhana sih. Yuk kita debat-debatan yuk. Saya misalkan kita debat-debatan sesama mahasiswa. Yuk, ini media apa? Video pembelajaran, audiovisual. Satunya bilang multimedia. Bertengkar nih. Yang benar mana video pembelajaran itu? Ya audiovisual aja. Loh enggak, dia juga multimedia. Nah, karena gabungan dua media. Nah, itu. Kemudian ada lagi seperti yang kemarin e-book voice. Ya, e-book voice dalamnya ada suara. Kemudian media apa? Apaan? Audiovisual. Kemudian multimedia. Nah, akhirnya tidak selesai-selesai. Nah, artinya di mana letak garis pembeda antara ini media audiovisual dan ini dikatakan multimedia? Pastinya kan ada wajah tersendiri kan di antara dua ini. Tidak mungkin atau seperti ini, atau kesimpulan seperti ini. Audiovisual itu bagian dari multimedia.
Nah, itu kesimpulan Tapi saya seperti itu tapi kemarin. tidak semua multimedia itu audiovisual. Ya. Apakah seperti itu? Monggo. Monggo. Barangkali teman-teman yang pekan lalu presentasi media audiovisual. Saya Ya, mungkin izin bisa Pak. menambahkan. Silakan. Monggo, dari itu. Mohon izin, mungkin saya bisa menambahkan dari apa yang saya pahami dari kemarin Bu Kusnul menyampaikan terkait dengan audiovisual. Nah, audiovisual ini kan beririsan dengan multimedia. Dan kapan kita bisa membedakan apakah ini audiovisual atau multimedia? Kalau saya tangkap dari apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Kusnul kemarin, ketika kita memanfaatkan baik audio, baik visual, kemudian audiovisual, kemudian multimedia, kita lihat kebutuhan apa yang cocok untuk yang kita pakai. Ketika kita memanfaatkan audionya saja, berarti itu bisa dikatakan adalah media audio. Kemudian ketika kita memanfaatkan visual saja, itu berarti bisa dikatakan adalah sebagai media visual. Kemudian ketika kita memanfaatkan audio visual, nah ini yang mungkin akan beririsan dengan multimedia. Kalau saya masuk ke kita untuk input soal kalau ini. apa yang Soalnya kemarin disampaikan itu misalnya ketika sudah menginjak ke audio visual bisa dikatakan sebagai multimedia karena di situ ada elemen-elemen yang mungkin ada gabungan dari suara, gambar, video dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan itu sudah bisa dianggap sebagai bagian dari multimedia, bahkan visual untuk menciptakan pengalaman yang lebih agar kita bisa memanfaatkan dengan baik. Jadi itu yang saya tangkap. Mungkin bisa sebagai referensinya. Setuju atau tidaknya, monggo kita diskusikan lagi terkait dengan multimedia. Baik, izin menambahkan Bapak Ibu. Silakan, Pak Ulun. Baik, terima kasih Bu En. Kalau boleh saya simpulkan barangkali dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu semua di sini, mungkin bisa ditarik satu benang merahnya bahwa tidak setiap soal itu dikatakan, tetapi multimedia itu bisa mencakup media audiovisual. Nah, dari pernyataan ini kita bisa ambil titik pembedanya. Kalau yang saya kemarin alami ketika mencari beberapa referensi tentang media audiovisual, ada sedikit perbedaan dalam hal yang pertama dari komponen Bapak Ibu. Dari komponen kalau media audiovisual itu kan memang fokusnya hanya pada suara yang paling utama. Sedangkan untuk multimedia itu komponennya lebih kompleks, multi gitu kan, lebih banyak, bisa dari teks, gambar, suara, video, animasi, dan ada unsur lain yang lebih penting menjadi pembeda kalau yang saya pelajari waktu itu, yakni adanya interaktivitas, adanya interaktif antara multimedia dengan audiovisual. Kalau audiovisual di sana lebih mendengarkan, hanya menonton, sementara untuk multimedia itu lebih aktif, bisa memilih dan menjawab dan berinteraksi seperti halnya di dalam aplikasi interaktif ya di website pembelajaran atau di e-learning, itu masuknya ke kategori multimedia mungkin yang saya pahami. Sedangkan untuk yang audiovisual itu lebih ke film, video, PowerPoint,
TV edukasi, dan lain sebagainya. Terima kasih, Bapak Ibu. Mohon Baik, izin terima kasih, Pak sebelumnya. Iwan. Silakan dari Bu En, ngapunten, saya nyari tombol angkat tangan nggak ketemu di HP saya. Alhamdulillah, Terakhir. saja. Yang dikatakan Pak Wilman tadi itu, apa itu malah tidak masuk ke multimedia interaktif? Nah, soalnya kan kalau ada interaksi itu pasti masuknya ke interaktif gitu. Nah, ini juga PR kita semua ini. Iya, Itu termasuk baik. audiovisual kemarin kan ada interaktifnya juga. Dan kemarin sama Bu Kusnul itu pun juga bisa dikatakan juga audiovisual karena juga ada interaktif. Kalau selama masih menggunakan audio dan visual itu ya masih dikatakan bisa jadi multimedia, bisa jadi audiovisual. Jadi menurut saya bisa bisa dikatakan audiovisual, bisa juga dikatakan multimedia. Karena kalau yang saya tangkap kemarin, seiring dengan perkembangan teknologi yang ada, berarti kalau misalkan ada yang berbentuk audiovisual, malah ini ketika audio visualnya hanya sebatas menyampaikan kayak itu berupa Putus-putus, sejarah, Pak berupa Hairudin, suaranya. televisi yang satu arah. Putus-putus ya. Menyampaikan Iya. satu arah, medianya televisi, dan di situ videonya kategorinya video sejarah lama, itu bisa dikatakan audiovisual. Saya menangkapnya kemarin gitu. Ternyata di contohnya kemarin audiovisual juga ada YouTube-nya juga, ada interaktifnya. Jadi saya beranggapan ketika kita menggunakan itu dikatakan sebagai audiovisual juga sah-sah saja. Multimedia juga baik karena juga menggunakan multi mungkin seperti itu. Baik, Bapak Ibu. Saya kira pembahasan terkait audiovisual, Pak Hairudin, ini tidak akan ada selesainya. Mungkin saya bisa simpulkan untuk sementara dari hasil diskusi kita tadi bahwa audiovisual itu bisa jadi termasuk dalam salah satu jenis multimedia seperti itu. Tetapi kalau multimedia itu tidak hanya audiovisual saja, tetapi menggabungkan berbagai komponen lain. Begitu nggih kesimpulan sementara kita, karena tidak akan ada akhirnya. Tidak ada penguat juga hari ini, begitu. Jadi sementara kita berhenti sampai di situ. Untuk selanjutnya, pertanyaan kedua sampai lupa saya. Bu Rahmani mencatat. Pertanyaan kedua tadi itu tidak sepakat media. Ya, membantah Oh iya, itu iya. loh, contoh. Di slide berapa tadi ya? Di slide yang halaman cek. Terus.
Terus, masih terus. Slide 20. Slide 20. Nah, itu Bu. Ini materi kegiatan keagamaan. Ini Pak Zain kurang setuju. Kalau itu cocok, kurang cocok menggunakan multimedia. Silakan salah satu. Yang saya tanggapi nggih. Nggih, monggo Pak Heri. Ini menurut saya pribadi terkait dengan pemakaian media multimedia sebagai kegiatan keagamaan terkait dengan wudhu atau sholat. Ini bukan tidak cocok yang disampaikan Pak Zain tadi, tapi kurang cocok. Akan tapi bila mana ketika di dalam lingkungan sekolah itu sudah ada fasilitas yang mungkin seperti dicontohkan Pak Zain itu berupa VR. Nah, kalau di sekolahnya tidak ada semacam itu, kalau saya pribadi lebih cocok ya memerlukan bimbingan praktek langsung untuk bisa lebih mengena juga terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh pembimbingnya terkait dengan praktek wudhu ataupun sholat. Tapi kalau misalkan di sekolah sudah memiliki fasilitas untuk agar ada VR-nya atau bahkan sampai VR itu tadi AR dan VR itu tadi ya itu baik dilakukan. Akan tapi kalau ini dikaitkan dengan bentuk penilaian atau yang pada akhirnya kita menilai, ya mungkin kalau saya mengkoreksi ataupun itu lebih enak kalau misalkan dilakukan secara, tapi lagi-lagi tergantung guru agama, guru yang bersangkutan. Disesuaikan dengan guru yang bersangkutan bagaimana efektifnya ketika melakukan mungkin penilaian pembelajaran yang memanfaatkan multimedia. Ada yang lebih suka seperti memanfaatkan multimedia, ya monggo-monggo saja, asalkan itu bisa tersampaikan dengan baik. Jadi bisa dikatakan kurang cocoknya itu dari segi ketika melakukan aktivitas wudhu dan sholatnya itu tidak dilakukan secara langsung oleh gurunya, melainkan itu ada pihak ketiga. Seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan ataupun kalau pernyataan saya salah ya maaf. Izin menambah juga. Kalau menurut Pak Udin tadi seperti itu. Nah, ini saya dari sisi agama saya. Maaf, ini hanya sekedar pembanding saja. Tapi sebelum masuk ke situ, sekali lagi saya minta tolong di di kotak yang sebelah kiri itu ada kata-kata kurang cocok. Sementara ketidaksepakatan Pak Zain tadi, materi wudhu tidak cocok. Jadi ada dua diksi yang agak berbeda. Di kami ditulisnya contoh materi yang kurang cocok, Pak Zain, berbedanya dengan kami dari kata tidak cocok. Kurang dan tidak itu ada perbedaan tipis, itu dulu. Terus kemudian kalau dari contohnya Pak Zain tadi tentang wudhu di assembler edu ya Pak Zain.
Nah, itu semua sisinya kan ditampilkan, Pak Zen. Sehingga anak kan lebih paham. Sama juga di kami. Itu ada tata pelaksanaan ibadah yang paling sederhana itu membuat tanda salib. Jadi hanya membuat tanda seperti ini saja, itu ternyata ketika ditampilkan melalui video, ditampilkan dari berbagai sisi, dan kemudian anak diminta untuk praktek, itu masih terjadi kesalahan. Sehingga kemudian saya mengambil satu langkah kebijakan tersendiri, saya mengarahkan tangannya anak-anak. Jadi seperti ini loh nak, 3 jari, jari tengahnya menyentuh dahi, menyentuh pusar, kemudian di bahu kiri, baru ke bahu kanan. Jadi tidak tiga-tiganya harus menjadi begini, tidak, tetapi satu yang panjang ini cukup menyentuh ini, kemudian di bawah di pusar kita, lalu di bahu kiri dan bahu kanan. Nah, dari situ saya melihat bahwa sedetail-detailnya contoh, ternyata banyak anak didik yang ketika diminta untuk praktek melakukan hal sederhana itu saja masih kurang tepat. Kalau di kami kan hanya indikatornya kan tepat, kurang tepat, tidak tepat, hanya itu aja. Ini sharing pengalaman Pak Zen seperti itu. Kalau yang berkaitan dengan materinya Pak Zen, angkat tangan sudah. Begitu, matur nuwun. Izin menambahkan, di situ ada keterangannya bahwa multimedia itu paling efektif untuk materi kognitif dan konseptual. Nah, terkait kegiatan keagamaan, tentu kita membutuhkan aspek afektif dan psikomotorik murni, yaitu pengalaman langsung tetap lebih penting, sehingga penekannya kenapa dirasa kurang. Jadi materi kegiatan keagamaan kalau hanya di multimedia kan yang nantinya konsepnya hanya berupa materi kognitif dan konseptual itu kurang apa ya, penilaiannya kurang menyeluruh begitu. Sedangkan dalam kegiatan keagamaan ada aspek penilaian lain yaitu afektif dan psikomotorik yang memerlukan bimbingan langsung untuk mengoreksi gerakan dan niat. Makanya dikatakan kurang cocok, bukan berarti tidak cocok. Tentu kalau secara konsep bisa diajarkan melalui multimedia, tetapi untuk aspek afektif dan psikomotorik itu tetap memerlukan bimbingan. Begitu. Jadi khusus prakteknya ya Bu EM seperti itu ya. Jadi prakteknya langsung ya, praktek langsung. Betul. Jadi di apa ya, ada tambahan gitu. Ya, biar jauh lebih afdal barangkali. Pripun Pak Zain? Begini, saya tambahkan. Saya pernah ngajar materi sholat anak kelas 4 yang masih kurikulum CP-nya, kalau sekarang sholat di kelas 2, yang dulu kurikulum sebelumnya kelas 4. Itu saya tidak pakai ngasih contoh dan tidak membimbing secara langsung. Saya nunjukkan satu PowerPoint yang saya bisa menyimpulkan kalau itu ternyata multimedia gabungan. Ada videonya, ada audionya, ada teks narasinya. Kemudian saat menayangkan praktek sholat, itu di dalam video itu juga dijelaskan dan tampak dengan jelas saat ruku itu ada anak panah lurus di antara punggung, kepala sama pantat gitu kan. Dan ini yang saya mute, saya post untuk anak-anak bisa memastikan. Nah, ketika praktek sholat dari melihat video itu dan praktek itu yang mengoreksi bukan saya. Jadi saya buat kelompok berjamaah. Kelompok yang lain yang tidak tampil itu mereka mengoreksi gerakan sholat temannya, gitu ya, bergantian. Jadi kelompok 1 sholat, kelompok 2 berdiri masing-masing megang satu temannya, mengoreksi gerakan kakinya gimana, punggungnya gimana. Tanpa saya pandu dan saya bimbing, ternyata anak-anak bisa mengoreksi gerakan yang salah dari temannya. Dari hanya saya tampilkan video pembelajaran
simulasi sholat. Itu yang pertama. Maka kenapa saya langsung membantah anggapan ini, karena saya sudah praktekkan. Ternyata anak-anak sudah bisa melihat dari video yang besar itu, kemudian dengan tanda panah, kemudian saya post dan masih memberi penjelasan, baru kemudian anak-anak sendiri latihan praktek berkelompok bergantian, kelompok yang lain mengoreksi gerakan dan membenarkan bila salah, tanpa saya bimbing praktek secara langsung. Dan itu ternyata bagi saya sangat efektif, dan anak-anak bisa. Jadi ketika anak-anak kepalanya terlalu ke bawah, di atas kan gini, ketika punggungnya terlalu membentuk gunung, ditekan ke bawah sampai membentuk 90 derajat. Itu pengalaman yang saya lakukan. Nah, utamanya kalau melihat di teori yang sudah dijadikan rumusan oleh Resel and Geek dan Sadiman ini, berarti saya merekomendasikan untuk kelompok 4 di contoh materi itu ditambahkan diksi praktik. Misalnya praktik wudhu dan sholat. Karena di atas masih efektif untuk kognitif, sementara di materi wudhu dan sholat ada kognitifnya dan konseptualnya. Betul ya, PN ya? Itu. Jadi kalau ingin merujuk ini sebagai contoh materi yang kurang cocok digunakan di multimedia, merujuk yang pendapatnya Sadiman dan Reser and Jet ini maka di contohnya tertulis misalnya praktik wudhu atau sholat. Itu. Karena di materi wudhu dan sholat ada materi kognitif dan konseptualnya. Begitu. Boleh Pak Izin. Di alasan itu sebenarnya sudah ada kata praktik, tetapi di contoh materi nanti kami bisa mengkaji supaya tidak menimbulkan ganda gitu ya. Jadi, terima kasih masukannya Pak Zain. Sama-sama. Dan begini Bu Agnes, kadang tidak hanya lewat multimedia, kadang anak dibimbing langsung itu pun masih butuh, masih salah. Jadi bagi saya bukan bisa jadi juga bukan karena medianya apa. Terkadang mohon maaf mungkin Bapak Ibu alami, generasi siswa kita sekarang itu kadang pemahaman dalam konsep saat kita ceramah, kita contohkan langsung pakai multimedia, kadang itu pun masih apa ya, bahasa saya adalah tidak menangkap pemahaman yang kita sampaikan. Butuh effort yang keras untuk anak-anak baru mendeng, oh gitu, betul tidak? Jadi saya juga membantah ketika Bu Agnes tadi, ini mungkin di pengalaman empirisnya Bu Agnes ya, bahkan saya ketika membimbing wudhu anak dengan ini, saya coba juga bimbingan praktek langsung. Saya contohkan di depan anak, dan saya saat wudhu di masjid itu saya tungguin, saya pandu, masuk muka, besoknya lagi tetap itu kadang itu. Oke, terima kasih. Artinya tetap ada intervensi langsung gitu ya. Betul. Iya, butuh intervensi langsung itu. Karena keluarga juga mempengaruhi. Saya ngajar berkali-kali pun kalau di keluarganya enggak pernah, saya kasih contoh pun, saya tunjukkan yang betul seperti apa, tapi kalau di keluarga enggak pernah melakukan itu ya sama saja. Akhirnya jadi debat kusir gitu. Karena siswa mengatakan di keluarga saya, ibu saya enggak apa-apa, bapak saya enggak apa-apa. Lah terus saya jadi apa-apa. Oke, betul Pak Zain, memang begitu yang terjadi sekarang ini. Matur nuwun. Monggo ada Bu Rere dan Pak Wilman. Pak Wilman yang mengangkat tangan. Bu Rere dulu mungkin. Oke, terima kasih. Sebentar, saya agak lupa tadi mau ngomong apa. Gini, tadi kan untuk pernyataan kurang cocok ini saya juga setuju dengan Pak Zainal. Kalau dibilang kurang cocok itu kalau dari segi psikomotor memang kurang cocok karena psikomotor butuh praktek. Sedangkan kalau media ini hanya sekedar digunakan untuk kognitif dan konseptual, saya rasa itu masih masuk. Seperti halnya
contoh kemarin yang dicontohkan Pak Andim, tapi ini audiovisual yang dicontohkan Pak Andim kemarin tentang apa itu? Sepak bola ya? Bola. Sepak Tendangan bola. melengkung. Kenapa Pak Andim menyatakan bahwa audiovisual itu lebih efektif daripada demonstrasi langsung? Nah, ini malah kebalikannya kan? Karena kalau audiovisual itu videonya mungkin bisa dilihat seluruh siswa bagaimana perkenaan bola terhadap kaki modeling yang ada di audiovisual. Sedangkan kalau gurunya yang memberikan contoh langsung, ya seperti ya halnya yang dikatakan Pak Zainal tadi, hanya terlihat di satu sisi siswanya saja. Nah, itu. Tapi apakah efektif? Lah, tetap tidak karena butuh psikomotor, butuh praktek anak-anaknya. Tidak serta-merta setelah melihat audiovisual ataupun multimedia ini, ujuk-ujuk anak-anak langsung bisa kan, tetap tidak. Tetap kita butuh bimbingan gurunya secara langsung, itu pasti. Tapi untuk materi kognitif dan konseptual, saya rasa masih masuk. Dan ngapunten Pak Khairuddin, saya nggak setuju kalau tadi dinyatakan kurang cocok kalau sekolahnya tidak mempunyai alat medianya. Nah, kalau alat itu kan beda lagi ceritanya. Ini kan yang penting kan multimedia itu apakah cocok atau kurang cocoknya. Kalau penyediaan alat ya itu beda lagi ceritanya ngoten. Terima kasih. Jadi apa? Saya jadi ingat cerita beliau tentang menerangkan konsep menendang bola menggunakan audio kalau nggak salah. Nah, Ya, itu kan tidak cocok. Nah, itu iya, tidak cocok betulan itu. Jadi kembali lagi ke apa fungsi multimedia itu sendiri adalah untuk mengajarkan konsepnya dari aspek kognitifnya, begitu peran multimedia itu sendiri. Tetap untuk nanti afektif dan psikomotor itu beda lagi. Pak Wilman, silahkan. Pak Wilman. Ya, izin Bu. Ya. Untuk pertanyaan ini apakah sudah tuntas atau masih berlanjut? Bagaimana Pak Zen? Sudah cukup, sudah cukup. Kalau Pak Wilman menambahkan dengan pengalaman empirisnya enggak apa-apa. Sepertinya sudah masih tadi disampaikan oleh semua. Sudah terjawab sepertinya. Toyib, Izin Fadol. ya, syukran. Ustaz. Syukran ya, Syekh. Baik, terima kasih Bu EN dan juga Bapak Ibu penyaji. Saya ingin bertanya manfaatan teknologi multimedia di dalam pembelajaran ya. Mungkin saya coba kaitkan dengan konteks umum di era Putus-putus Pak Wilman. Pak Wilman nggak ada suaranya. Suaranya hilang Pak Wilman. Suara gaib ini Bu, dari Arab. Hanya orang gaib yang bisa mendengar. Loh, hilang toh. Gaib beneran. Nah, Pak Zazuli ya Kak berbicara. sepertinya sinyalnya hilang Pak Ya, Wilman. betul. Monggo barangkali sambil menunggu Pak Wilman, Bapak Ibu yang lain ada yang mau disampaikan? Pak Joni, barangkali.
BTW rekordannya sudah 1,5 jam. Oh, iya. Bagaimana ini teman-teman? Dilanjut atau bagaimana? Ini Kita waktunya harusnya berarti kan sampai jam berapa? tinggal 3 menit nggih, perkuliahannya. Kalau Atau biasanya itu kan jam 2.40 sampai jam 5.10. lah kita mulainya kan jam 1. Jam 1 berarti sampai jam berapa? Jam 3 kurang 20. Berarti ini kurang 3 menit. Loh, oh iya. Kalau 100 menit berarti jam 14.55 baru selesai kita. Oke, siap. 45 juga nggak apa-apa. Bu En Oke, siap menyimpulkan. lanjut. Bu En siap menyimpulkan itu. Closing statement. Sudah kayak ini teman-teman. Nunggu Pak Diakhiri. Wilman, kalau Pak Wilman nggak kembali ya kita sudahi saja, ta. Nanti keynote speaker-nya dari Bu Rohmani aja ya. Hilang Bu Rohmani. Tinggal 14 ini. Bu Rohmani juga hilang. Ini berarti minggu depan, kalau bersama dengan Bu Husnul, kita minta beliau menjelaskan tentang ini tadi ya, PR-nya dalam multimedia, perbedaannya bagaimana yang jelas. Terus Pak Andin kemarin juga bilang, ketika perkuliahan dengan Bu Husnul nanti membahas langkah pengembangan dengan model. Nggih, leres napa mboten? Kalau di catatan saya seperti itu. Langkah pengembangan dengan model gimana? Dengan model dari analisisnya, desainnya, kebutuhan, Oh, tujuan pembelajaran. model pengembangan media maksudnya. Iya, langkah pengembangan dengan model-model media. Nggih, leres napa mboten? Kemarin Nah, catatan gitu. saya seperti itu. Bahasanya lebih pas langkah-langkah pengembangan, langkah-langkah model pengembangan media. Kan pengembangan media itu kan ada banyak modelnya kan? Nah, nggih. Betul. Itu yang harus dibahas dengan Bu Husnul di perkuliahan selanjutnya. Pengembangan media apa dengan model apa? Betul. Dari analisis desainnya. Nggih, leres napa mboten? Bu En, Betul. biasanya Bu En juga ikut nyatet. Ya, saya masih ingat itu. Udah kayaknya nggak kembali Pak Wilman. Tutup mawon Bu En. Ya, sepakat. Disimpulkan dulu Bu Rohmani. Rohmani aja hilang. Itu ada. Tuh, Iya. sudah kembali. Bugaloh mana ini? Gak bersuara. Komposisi. Mau dikeluarkan. Bugalo harus face to face, Pak. Baik teman-teman, saya simpulkan sedikit ya, nanti kalau ada tambahan dari Bu Agnes atau teman yang lain, nanti silakan. Yang pertama terkait batasan multimedia, itu ada berapa media, tadi kita belum ada endingnya, masih ini, bahwa tadi untuk sementara, kesimpulan sementara adalah audio visual itu termasuk salah satu bagian dari multimedia. Terus yang kedua yaitu terkait multimedia yang kurang cocok gitu ya untuk pembelajaran dengan penilaian afektif dan psikomotor atau pembelajaran dari aspek afektif dan psikomotor. Jadi multimedia itu lebih cocok digunakan dalam pembelajaran yang berbasis konsep begitu. Ada tambahan dari teman-teman kelompok 4? Kalau tidak ada, maka saya akhiri
Terima kasih. Demikian Bapak Ibu dari kelompok 4. Mohon maaf atas segala kendala yang terjadi, jaringan, kemudian apa? Tadi Pak Zen sempat komplain kok nggak bisa full screen. Iya, nggak bisa. Tadinya saya yang share screen Pak, tapi kendala laptop. Dan kemungkinan Pak Zen nanti sepertinya ada apa untuk hari Minggu ya. Laptop saya ini kayaknya nggak kompatibel. Nah, ini Pak Wilman baru datang, pripun? Ya, cek. Halo Bapak Ibu. Mohon maaf tadi terlempar. Sepertinya semesta tidak mendukung nih. Sudah disimpulkan oleh Bu En, Pak Uli. Iya, Ya sudah wis. mau saya tutup, Pak. Nanti kita lanjut Silakan, di silakan. Udah tinggal salam. Siap. jalur lain. Monggo silakan. Kena uang sewa nanti Pak Wilman. Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nuhun, warahmatullahi nuhun. Terima kasih semuanya. Mohon izin. Izin.